Kericuhan terjadi saat ratusan petani dari 5 desa dan 2 kecamatan diminta membuka blokade jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan wilayah Sidrap dan Nrekang. Massa tersulut emosi lalu terlibat saling dorong dengan polisi. Bahkan mereka semakin emosi setelah melihat salah seorang pendemo diseret petugas. Nyaris terjadi baku hantam saat warga mengejar petugas yang akan menangkap pendemo yang diduga provokator aksi. Hasil RDP di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah sangat jelas bahwa aktivitas yang dilakukan PTPN dari tahun 2017 sampai dengan hari ini itu ilegal. Tuntutan kami bahwa segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh PTPN harus dihentikan hari ini juga. Massa turun ke jalan untuk memprotes perluasan lahan hak guna usaha PTPN 14 yang diduga menerobos lahan warga. Satu, lawan penindas rakyat. Massa menuntut PTPN 14 menghentikan aktivitasnya. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Seorang petani di Tegal, Jawa Tengah ditemukan tewas mengenaskan di sawah tempatnya sehari-hari bekerja. Pelaku tergolong sadis karena diduga memutilasi sejumlah organ vital korban. Isak tangis histeris mewarnai kedatangan jenazah wanita yang diduga menjadi korban mutilasi di rumah duka Desa Jatimulia, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Korban yang berprofesi sebagai petani ditemukan tewas tanpa busana dan luka sayatan di leher. Sejumlah alat vital hilang dan kuat dugaan korban sengaja dimutilasi oleh pelaku. Korban ditemukan oleh suaminya dengan kondisi mengenaskan di sawah tempat ia bekerja. Saya makan terusan kemutan wong wadon. Nah, kemutan wong wadon jam 2 kau balik. Udah jam 2 belum pulang. Iya. Nah, saya sana samperin ke sawah lagi. Iya. Ya di sana, di sawah. Keadaannya bagaimana saat masih? Yang enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Udah pakaian ya udah ucul semua. Udah lepas semua. Iya. Kematian korban yang tidak wajar membuat keluarga syok. Pasalnya korban yang dikenal aktif di organisasi keagamaan ini tidak pernah berselisih dengan orang lain. Keluarga berharap polisi dapat mengungkap pelaku yang membunuh korban secara sadis. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Sebuah bus mengangkut rombongan siswa yang hendak wisata menabrak tebing di Purbalingga, Jawa Tengah. 1 orang meninggal dunia dan puluhan lain luka-luka. Bus wisata rombongan siswa Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ma'arif Kudus, Jawa Tengah menabrak tebing di Purbalingga. Rencananya para siswa hendak wisata ke Baturaden, Banyumas. Kecelakaan ini menyebabkan kenek bus meninggal dunia dan 21 penumpang yang terdiri dari siswa dan guru luka-luka. Untuk dugaan sementara masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Purbalingga. Terus korbannya kan? Untuk korban keseluruhan untuk total penumpang ada 55, kemudian untuk luka ringan sebanyak 21 orang, untuk meninggal 1 orang. Korban luka dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bobot Sari dan Rumah Sakit Gutang Purbalingga. Sementara korban selamat dibawa pulang menggunakan armada bus lain. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan. Kamis malam, situasi lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Bogor terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Sebanyak 28.000 kendaraan telah melintas menuju puncak pada libur Hari Raya Nyepi. Landainya arus lalu lintas membuat petugas meniadakan sistem ganjil genap. Berikut laporan reporter Camar Henda dari titik Simpang Gadok Puncak Bogor. Pemirsa, situasi lalu lintas Simpang Gadok Puncak Bogor pada malam hari pada libur Hari Raya Nyepi 1944 tahun Saka terpantau ramai lancar. Hari ini berbeda dengan pada pagi hari tadi yang sempat terjadi kemacetan hingga dengan 1 km pada penerapan regulasi ganjil genap. Pada malam hari, situasi dan kondisi dari lalu lintas ini didominasi mayoritas oleh kendaraan
ataupun masyarakat yang sudah berwisata di sejumlah tempat wisata yang ada di Puncak Bogor dan akan kembali ke Jakarta dan juga Jabodetabek menggunakan tol Ciawi. Kemudian juga pihak dari Satlantas Polres Bogor telah menghimpun ada sebanyak 28.000 kendaraan yang melintas pada libur Hari Raya Nyepi ke Puncak Bogor, dan setidaknya tidak kurang dari 500 kendaraan diputar balik dikarenakan tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku pada penerapan ganjil genap hari ini. Kemudian juga untuk antisipasi yang dilakukan selain dari regulasi ganjil genap dan sistem one way, ini memang pihak dari Satlantas Polres Bogor menyiagakan mobil derek apabila terdapat mobil-mobil yang mogok. Hal ini memang berkaca kepada pekan lalu sempat terjadi kemacetan hingga dengan 17 jam dikarenakan banyaknya mobil yang mogok, dan diimbau kepada masyarakat apabila kendaraannya tidak sesuai dan juga tidak mampu untuk melakukan perjalanan untuk tidak digunakan agar tidak mengganggu mobilitas dari pengunjung ataupun wisatawan lain yang ada di Puncak Bogor. Terdapat 185 personil yang nantinya akan ditambahkan 50 personil lagi dari Satlantas Polres Bogor untuk mengakomodir dari sistem ganjil genap dan juga sistem one way yang diberlakukan. Dan untuk sistem ganjil genap pada libur Hari Raya Nyepi ini juga akan diberlakukan hingga dengan 4 hari ke depan, yakni pada Minggu malam. Untuk mengantisipasi lonjakan, pihak dari Satlantas Polres Bogor juga terus berkoordinasi dengan aparat gabungan lainnya, dan ganjil genap ini berlaku untuk mobil, tidak seperti pada beberapa pekan yang lalu yang juga berlaku untuk motor. Pengecekan tempat wisata juga diberlakukan pada PPKM level 3 oleh Satlantas Polres Bogor dan juga dinas terkait, di mana diwajibkan untuk memenuhi kapasitas 50% maksimal dan tidak boleh melebihi dari kapasitas tersebut. Dan juga untuk hotel ataupun akomodasi saat ini pada libur Hari Raya Nyepi di Puncak Bogor sudah mencapai 70%. Diimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan, terutama bagi yang melakukan wisata di Puncak Bogor. Adapun prediksi dari lonjakan untuk arus wisatawan ini akan terjadi pada hari Sabtu, sedangkan untuk arus balik menuju wilayah DKI Jakarta akan terjadi pada Minggu malam. Dari Bogor, Jawa Barat, Camar Haenda, Ade Ahmad, Edi Nugroho, Yudi Richard, iNews melaporkan. Video penganiayaan supir truk di Pasar Rebo, Jakarta Timur viral di media sosial. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.